Sebagian besar dari kita atau kita semua pasti akan mengeluh ketika mendengar kata pajak disebutkan. Apalagi ketika tiba waktunya untuk melakukan deklarasi pajak tahunan kita. Mau tidak mau, kita harus menerima kenyataan jika pajak merupakan sumber utama pemerintah untuk mengelola sebuah negara, dengan harapan bisa memanfaatkan pemungutan pajak dengan sebaik-baiknya. Untuk beberapa negara yang kreatif, mereka juga menciptakan pajak yang pantas dikatakan aneh dalam memaksimalkan kantong pemerintah mereka. Berikut ini adalah 5 yang menurut kami cukup aneh. Check this out. Pada tahun 2006, sebagai upaya untuk menurunkan penggunaan sumpit di kalangan masyarakat Tionghoa, pemerintah mereka memberlakukan pajak 5% untuk semua konsumen yang masih ingin menggunakan sumpit kayu sekali pakai. Langkah pemerintah Cina untuk memperkenalkan pajak ini didukung oleh kesadaran pemerintah jika mereka ingin mengurangi tingkat penebangan pohon untuk produksi sumpit. Diperkirakan 1,3 juta meter kubik setiap tahun. Upaya mereka yang dimulai pada tahun 2006 masih terus berlanjut dengan beberapa inisiatif tambahan seperti beralih ke sumpit plastik dan pelanggan tidak lagi diberikan sumpit secara otomatis. Berharap untuk memulihkan kawasan hutan Cina yang terkena dampak hingga hanya tersisa 3,34% dari luas aslinya. Di pemerintah Spanyol, salah satu pajak yang sangat dibenci masyarakat mereka adalah pajak yang disebut Impuesto al Sol atau pajak matahari. Hal ini dikarenakan pajak ini dikenakan kepada orang pribadi yang memilih untuk menggunakan panel surya saja. Banyak orang Spanyol yang mencoba menghemat listrik memasang panel surya untuk menghemat uang. Tetapi pemerintah Spanyol melihat jika penghematan akan merugikan mereka. Jadi mereka mengenakan pajak kepada pemilik panel surya yang rumah atau tempatnya masih terhubung ke jaringan listrik nasional. Setiap individu akan dikenakan pajak sebesar 6.000 euro. Peraturan pajak matahari diumumkan pada tahun 2015, tetapi ditarik pada tahun 2018 setelah pemerintah Spanyol berpindah tangan. Salah satu pajak aneh yang sering diterapkan oleh berbagai pemerintah di dunia adalah pajak limbah ternak. Artinya, peternak sapi di negara-negara yang terlibat harus membayar pajak akibat proses buang air besar dari sapi. Banyak negara percaya jika kegiatan pembiakan sapi menyebabkan pencemaran lingkungan karena gas metana yang dihasilkan ketika sapi buang air besar, dan peternak menjadi korban pencemaran lingkungan. Di antara negara-negara yang mencoba untuk memperkenalkan peraturan pajak ini adalah Denmark, di mana pajak itu diumumkan pada tahun 2009 dan undang-undang tentang pajak kotoran sapi sedang dirancang untuk memperketatnya. Di antara negara-negara yang mempraktikkan pajak ini, Denmark adalah negara dengan tarif pajak tertinggi. Dalam sejarah dunia, status sebagai individu yang belum menikah pernah membuat kalian berhak atas pajak. Begitulah kisah yang terjadi di banyak negara termasuk Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jerman, Italia, dan Uni Soviet sebelum mereka bubar. Tarifnya juga bervariasi. Di negara bagian Amerika Serikat, misalnya, mereka mengenakan pajak antara 1 sampai 25 US dollar yang harus dibayar oleh setiap orang untuk mendorong mereka agar segera menikah. Tapi pajak ini telah dihapuskan di sana. Terakhir kali dikumpulkan sekitar tahun 1920-an. Lebih menarik lagi di Uni Soviet, pajak dikenakan pada setiap individu berusia 25-50 tahun untuk pria dan 25-45 tahun untuk wanita. Untuk periode dari tahun 1941 sampai 1990, semua individu lajang di Uni Soviet dikenakan pajak sebesar 6% dari pendapatan bulanan mereka. Lembaran pajak ini kemudian ditarik setelah runtuhnya pemerintah Soviet. Untuk penduduk Maryland di Amerika Serikat, mereka bisa bangga menjadi satu-satunya penduduk Amerika Serikat yang dikenai pajak setiap kali mereka menyiram toilet. Tidak seperti sistem pembuangan lain yang mengenakan biaya atas layanan yang diberikan, penduduk dari Maryland juga harus membayar pajak sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Tempat tinggal atau bangunan yang terhubung ke sistem saluran pembuangan dikenakan biaya minimum 30 US dollar mulai tahun 2004.
Tarif akan meningkat tergantung pada berapa banyak sampah yang perlu dikelola setiap bulan. Sehingga beberapa keluarga harus membayar sampai $117 per bulan. Setiap tempat tinggal dengan septic tank mereka sendiri akan dikenakan biaya tetap sebesar $60 per tahun. Tarif pajak yang dikenakan akan digunakan untuk tujuan meningkatkan sistem saluran limbah air negara bagian. Alhasil pada tahun 2017, fasilitas pengolahan air di sana telah mengalami peningkatan kapasitas dan teknologi, sehingga pasokan air bersih bisa tersalurkan ke pengguna dengan lebih efektif. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan like. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.